Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di akhir pekan ini. Pagi hari ini, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 7 ayat 1-8. Judul dari perikop itu adalah orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri daripada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. Jumlah itu dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeterai. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isyakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Benyamin 12.000. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca ini dijelaskan tentang bagaimana Tuhan memeteraikan 144.000 orang Yahudi. Kerumunan orang banyak yang terhitung dari bangsa-bangsa dari penjuru bumi, ya, itu kemudian diambil suku-suku Yahudi yang pada saat itu mungkin sudah terdiaspora, tersebar dari ke dalam banyak bangsa. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, ini menggambarkan pemeliharaan Allah atas umatnya, yang kalau kita lihat di situ yang mungkin sudah tersebar di dalam seluruh bangsa. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Pertama adalah pemilihan khusus Allah atas orang Israel. Pemilihan 144.000 suku Israel mengingatkan kita bahwa Allah seringkali memilih orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin tidak dianggap untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan semua itu dilakukan karena mereka memiliki karunia dari Allah, atau mereka diberikan anugerah daripada Allah untuk bisa melayani akan Tuhan. Saudara, kita juga melihat di bagian itu tentang bagaimana jumlah suku Israel. Suku Israel terdiri dari berbagai macam suku-suku di situ. Dan ini juga bicara tentang bagaimana Tuhan memakai mereka dari latar belakang suku-suku yang berbeda, meskipun mereka berasal dari satu suku Israel. Nah, kita lihat di sini, saudara, bagaimana Allah mengaruniakan keselamatan itu kepada banyak bangsa. Dan kita seringkali melihat bahwa bagaimana Dia memberikan kasih karunia kepada orang lepas daripada suku-sukunya. Tuhan akan memanggil kita untuk melayani dengan memberikan karunia-karunia kepada kita, supaya kita bisa melayani akan Tuhan. Renungan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa Allah mengasihi kita, dan Dia ingin kita melayani akan Dia. Dan kemampuan kita untuk melayani akan Tuhan itu tidak terletak kepada kemampuan kita saja, tapi juga berdasarkan pada anugerah Allah, kasih karunia Allah. Karena itu, saudara, ketika Allah memanggil kita, hendaklah kita mengasihi Dia, hendaklah kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Karena itu adalah anugerah yang terbesar bagi hidup kita, yaitu mengambil bagian di dalam pelayanannya yang kekal dan untuk semua orang. Karena itu, saudara, mari renungan pagi hari ini mengajak kita untuk menghormati panggilan Allah sebagai umat Allah, dan juga kita merespon panggilan itu dengan melayani Dia. Karena kekuatan yang diberikan kepada kita untuk melayani itu harus kita kembalikan dengan melakukan pelayanan kepada Tuhan. Mari, saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, sadarilah bahwa anugerah dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani itu berasal daripada Tuhan.
marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat menghormati karya keselamatan Allah dan kemampuan untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi Allah. Saudara, tetaplah setia dalam melayani Tuhan, tetaplah setia dalam mengerjakan keselamatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk bisa kami hidupi pada pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu juga yang sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus menghormati panggilan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami harus melakukan pelayanan karena anugerah yang Kau berikan kepada kami bukan hanya anugerah untuk diselamatkan, tapi juga anugerah untuk melayani. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Jaga sertai kami ya Tuhan, kami serahkan dari pagi sampai malam hari, apapun yang kami kerjakan, biar kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.